ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 29. Qala Syekhuna Radman Al-Hubayshi hafizahullahu ta'ala, mas'alah man nawasiyama summa ughmiya alaih. Orang yang niat berpuasa lalu dia pingsan, yaitu apakah niatnya ini jadi terputus atau puasanya batal atau bagaimana? Ai ughmiya alaihi bihadisin au marad ba'da an tasahhar, yaitu dia pingsan karena suatu kecelakaan atau karena sakit setelah dia bersahur. Fa idza ughmiya alaihi jami'an nahar fala yasihu shaumuh. Kalau dia pingsan di sepanjang hari itu, yaitu sama sekali dia tidak berpuasa, yaitu tidak sempat menjalankan ibadah puasa karena pingsan terus-menerus, maka puasanya tadi tidak sah. Li'annahu laisa bi'aqil, karena dia bukan orang berakal. Jadi jangan sampai kita merasa bingung masalah orang yang pingsan dengan masalah orang yang tidur. Kalau tidur, seperti yang dibahas tadi malam, dia puasanya itu tidak batal. Karena hakikatnya akal dia tidak hilang secara total, dalam artian indera dia tidak hilang secara total. Dibangunkan sedikit saja dia langsung bangun, langsung sadar. Sementara orang yang pingsan ini adalah betul-betul orang yang tidak berakal di masa itu, maka tidak sah puasanya. Yang tidur puasanya tetap sah. Makanya alasannya di sini li'annahu laisa bi'aqil, karena orang yang pingsan ini bukan orang yang berakal ketika itu, akalnya sedang lenyap. Wa hadza tarjihu Syekhul Islam wa Ibnu Qudamah wal Utsaimin. Ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Qudamah dan Utsaimin. Dan biasanya pingsan ini tidak dipersiapkan baik-baik, bukan saya niat mau pingsan sekejap lagi, nggak mungkin. Tahu-tahu dia pingsan, hilang akalnya. Sementara tidur biasanya orangnya sudah baca doa dulu, orangnya sudah memang niat, sekarang jam tidur, saya mau tidur. Baik. Jadi apa? Tidak seperti keadaan orang yang pingsan yang langsung akalnya itu lenyap. Yang tidur biasanya ada semacam persiapan dan akalnya tidak hilang secara total. Jadi untuk apa membedakan antara masalah yang ini dengan masalah yang tadi malam? Memang ini khilafnya agak berat karena sebagian ulama tidak membedakan antara pingsan dengan tidur. Qala wa hadza tarjihu Syekhul Islam Ibnu Qudamah wal Utsaimin fi Syarhil Mumti' wa Syekhina Yahya hafizahullah kama fi Ithafil Kiram. Ya, ini yang dirajihkan oleh para ulama tadi. Yang pingsan ini kalau sepanjang siang dia belum puasa sama sekali, berarti dia dinilai tidak berpuasa, berarti nanti harus membayar. Wa qala al-jumhur yalzamuhul qada. Adapun jumhur ulama mengatakan dia harus membayar qada karena dia bagikan orang yang sakit. Baik. Li'annahu mazala mukallafan, karena tetap dia ini orang yang mukallaf. Wa li'annal ighma marad, dan karena yang namanya pingsan ini adalah suatu penyakit. Ya, karena dia memang dekatnya kepada penyakit. Yang namanya pingsan itu bisa dengan masalah tidur. Wa qad qala ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa dari kalian sakit atau mengadakan perjalanan yang jauh lalu dia memilih berbuka, maka hendaknya mengganti dengan bilangan-bilangan di hari yang lain. Wa hadza tarjihu al-allamah Ibnu Utsaimin. Ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Dan ini pendapat jumhur. Wa amma in ughmiya alaihi summa afaq fala yuftir. Adapun kalau dia pingsan, mungkin pingsan cuma 1 jam 2 jam lalu dia bangun lagi, maka itu dinilai tidak batal. Karena memang kenyataannya dia belum makan, belum minum, belum berhubungan suami istri dan sebagainya, belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Sekedar apa? Ada kejadian mendadak dan
Setelah itu dia sadar dan masih sempat dan masih mungkin untuk berpuasa. Tidak sama dengan yang tadi yang sejak sahur kemudian langsung pingsan sampai maghrib, belum sempat puasa sama sekali. Baik. Wa huwa tarjihu Syekhul Islam fi syarhi kitab Siyam minal Umdah. Ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam. Wa tarjihu Syekhina Yahya hafizahullah kama fi Ithafil Kiram. Baik. Intinya kalau dia pingsan sepanjang hari maka dia dinilai tidak puasa. Tapi kalau pingsan sebentar lalu bangun lagi dan melanjutkan puasa maka puasanya sah. Baik. Hitam ini sebagai penyakit lah. Ya, dia dinilai sebagai penyakit karena memang dia masuk dalam definisi sakit yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu apa? Khurujul badan anil i'tidal. Keluarnya badan kita dari status kesetimbangan. Baik, maka dia dinilai sakit. Jika kecelakaan itu macam kalau orang macam dia tergelincir jatuh itu tiba dia pingsan. Ya, dia masuk dalam pembahasan ini. Kalau cuma sejam 2 jam nggak masalah. Baik, qal fasal fil hasi ala ta'jilil futur inda tahaqquqi ghurubis syams. Dorongan atau anjuran untuk menyegerakan berbuka ketika sudah dipastikan matahari itu terbenam. Sudah yakin ini matahari terbenam, maka segera berbuka. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, ayahnya sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Manusia terus-menerus berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Baik. Memang apa? Agama ini bukan dibangun di atas akal pikiran semata. Kalau akal pikiran semakin rajin puasa semakin bagus. Tidak demikian. Puasa itu sesuai syariat. Ketika syariat nyuruh sekarang saatnya berbuka, maka segeralah berbuka. Nah, di situ ada kebaikan. Baik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masalah ta'jilul futur. Masalah menyegerakan berbuka puasa. Qala al-Hafidz fil Fath Syarhil Hadis disebutkan di sini adalah as-sabi' wa khamsin ba'da tis'imi'ah wa alf 1957. Qala Ibnu Abdil Bar ahaditsu ta'jilil iftar wa ta'khiris suhur sihahun mutawatirah. Hadis-hadis tentang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur itu sahih dan mutawatir. Wa inda Abdur Razzaq wa ghairih, juga diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam Musannaf dan para ulama yang lain bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih an Amr ibn Maimun al-Audi dari kalangan mukhadramin. Qal kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra an-nasi iftaran wa abta'ahum suhuran. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersegera berbuka dan paling lambat di dalam bersahur. Baik, demi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz fil Fath qala Syafi'i fil ta'jilul fitr mustahab. Imam Syafi'i mengatakan menyegerakan berbuka itu mustahab. Wala yukrahu ta'khiruhu illa liman ta'ammadahu wa ra'al fadla fih. Dan tidaklah dimakruhkan mengakhirkan berbuka puasa kecuali bagi orang yang sengaja mengakhirkan dan memandang itu lebih utama, maka ini jadi makruh. Baik. Wa muqtadahu anna ta'khir la yukrahu mutlaqan. Ini menuntut bahwasanya mengakhirkan puasa, mengakhirkan berbuka itu sama sekali tidak makruh. Tapi apa? Yang terbaik adalah memang menyegerakan berbuka. Jangan tasyabuh dengan kufar. Ini akan menyebabkan kerusakan dan kekalahan. Wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu, yaitu tidak sampai makruh, tapi yang mustahabnya dan lebih utamanya adalah segera. Itla yalzamu min kauni syai' mustahabban ayyakuna naqiduhu makruhan. Karena tidaklah mengharuskan sesuatu itu mustahab kemudian kebalikannya adalah makruh. Ini pembahasan usul fikih dan ini betul. Contohnya apa? Contoh sesuatu yang mustahab adalah bersiwak ketika mau sholat. Tayyib. Tidak menunjukkan bahwasanya kalau kita tidak bersiwak berarti makruh. Tayyib. Maka seperti ini pula, memang mustahabnya adalah menyegerakan berbuka. Tapi tidak menunjukkan kalau kita mengakhirkan tanpa meniatkan itu sebagai bentuk ibadah,
kemudian itu jadi makruh. Tapi apa? Kita disuruh untuk memang bersegera agar tidak menyerupakan diri dengan orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi yang menunda-nunda pembatalan puasa, pengakhiran puasa. Qal was-shawab annahu yustahabbu ta'jilu mutlaqan. Yang benar adalah disunnahkan secara mutlak menyegerakan berbuka puasa berdasarkan hadis Sahal. Memang mengakhirkan tidak sampai makruh, tapi apa? Menyegerakan ini mustahab. Maka carilah pahala sebanyak-banyaknya. Wa rawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, la yazalu dinu zahiran ma ajjalan nasul fitr. Terus-menerus agama ini akan menang selama orang-orang itu menyegerakan berbuka. Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara itu menunda-nunda, mengakhirkan berbuka puasa. Berarti kemenangan dan juga kejayaan itu ada pada sikap apa? Mukhalafatul kufar, menyelisihi orang kafir. Berarti kekalahan itu disebabkan karena apa? At-tashabbuh bil kufar, suka menyerupakan diri dengan orang kafir. Sebagaimana ini dibahas oleh Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim, membahas tentang hadis Abi Hurairah ini. Kunci kemenangan adalah kita ikut sunnah dan menyelisihi orang-orang kafir. Kunci kekalahan dan kelemahan adalah kita suka menyerupai mereka dan menjauh dari ajaran Nabi. Disebutkan dalam, ada pembahasan sedikit. Disebutkan dalam catatan kaki, qala Syekhul Islam rahimahullah fi Iqtida' Shiratil Mustaqim, wa hadha nassun fi anna zuhuraddin al-hasila bi ta'jilil fitr li ajli mukhalafatil yahudi wan nasara. Ini adalah ketetapan, yaitu dari Nabi SAW, bahwasanya kemenangan agama ini yang dihasilkan dengan sebab menyegerakan berbuka itu adalah demi menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Kunci kemenangan adalah ini memang. Wa idza kana mukhalafatuhum sababan li dhuhuriddin, maka dan apabila menyelisihi orang kafir itu menyebabkan agama ini menang, fa innamal maqsudu bi irsalir rusul an yudhira dinallahi 'ala dini kullih. Maka tujuan diutuskannya para rasul adalah untuk memenangkan agama Allah di atas agama-agama yang lain semuanya. Memang tujuannya itu. Fayakunu nafsu mukhalafatihim min akbari maqasidil bi'sah. Maka jadilah penyelisihan terhadap orang kafir ini termasuk tujuan terbesar dari pengutusan para rasul. Jadi memang ini bukan perkara sederhana. Masalah semangat untuk menyelisihi orang kafir, semangat untuk setia dengan ajaran Nabi. Kita lanjutkan. Qala hasanahu syaikhun al-imamul wadi'i rahimahullah fi sahihil musnad. Ini dihasankan oleh Syekh Muqbil. Wa qala al-Utsaimin fi syarhil mumti' wa bihadza na'rifu anna alladhina yuakhiruna al-fitra ila an tashtabikan nujum annahum laisu bi khair karrafidah. Kata Syekh Utsaimin, dan dengan ini kita tahu bahwasanya orang-orang yang mengakhirkan berbuka sehingga bintang-bintang itu bermunculan, tashtabik yaitu seakan-akan membentuk jaring-jaring saking banyaknya bintang bermunculan, maka mereka tidak ada di atas kebaikan seperti orang-orang Rafidhah, ya penuh dengan keburukan dan kenajisan. Selesai. Kemudian wallahu alam, kenapa tahu ada nomor 1 2 3 di sini? Wa minal hikam, termasuk dari hikmah-hikmah adalah fi ta'jilil futur, yaitu menyegerakan berbuka, fihi mukhalafatun lil yahudi wan nasara, yaitu menyelisihi orang Yahudi dan Nasara. Jadi bukan sekedar masalah ini fikih kita makan atau tidak makan, tapi ini termasuk dalam masalah manhajiyah, menyelisihi gaya hidup orang-orang kufar dan menyelisihi cara beragama mereka. Tidak memakai akal pikiran dan perasaan sendiri. Makin lama ibadah maka makin utama. Lihat dulu apakah Nabi mengajarkan itu atau tidak. Berlama-lama untuk puasa sampai dalam keadaan bintang sudah makin banyak setelah matahari terbenam itu. Ternyata ini bukan cara yang benar. Wa qala al-Muhallab wal hikmatu fi dzalika alla yuzada fin nahari minal lail. Hikmah dari menyegerakan berbuka adalah
jangan menambahkan malam di dalam siang. Jelas siang itu berhentinya adalah misalkan ketika matahari terbenam, yaitu mungkin pukul 7.20 petang. Maka jangan kita jadikan yaitu apa? Justru yaitu siangnya diperpanjang lagi, bukan malamnya. Siangnya diperpanjang seakan-akan kita nggak mau berbuka puasa sampai pukul 8 misalkan. Berarti apa? Seakan-akan siangnya diperpanjang dengan keinginan kita sendiri, dan ini tidak betul. Wali annahu arfaqu bis-shaim, dan ini lebih lembut bagi orang yang puasa. Bagi apa? Dirinya sendiri. Jangan menyiksa badan dengan yang tidak disyariatkan. Syariat mengajarkan pada yang baik-baik dan keselamatan. Wa aqwalahu 'alal ibadah, dan ini akan lebih kuat untuk dia di dalam ibadah, karena setelah berbuka masih ada ibadah-ibadah yang lain. Baik. Yang ketiga, al-amalu bis sunnah, yaitu tujuannya adalah kita mengamalkan sunnah, bukan sekedar ikut hawa nafsu, makan, minum, dan sebagainya, tapi tujuannya mengagungkan sunnah. Masalah mata yuftirus shaim, bila orang yang berpuasa itu mulai berbuka, qala Syekhul Islam kama fil Fatawal Kubra, idza ghaba jami'ul qurs aftara shaim, apabila seluruh bulatan dari matahari itu, bulatan ya atau bundaran bentuk apa itu piringannya itu semuanya telah hilang, maka orang yang berpuasa telah dihukumi tiba waktunya untuk berbuka. Bukan ketika bulatan yang bawah masuk, belum. Tunggu sampai bulatan yang atas juga masuk. Kalau semua bulatan telah tidak nampak, berarti apa? Inilah saatnya berbuka. Wala ibrata bil humrati syadidatil baqiyati fil ufuq, dan tidak terpandang masalah warna merah yang sangat tajam yang tersisa di ufuk. Yang penting bukan masalah masih ada warna merah atau tidak, tapi lihat bulatan matahari masih ada atau sudah terbenam semua. Itu yang penting. Thayyib. Qala al-Hafidz rahimahullah wa tafaqal ulama ala anna mahilla dzalika idza tahaqqaqa ghurubus syams. Para ulama bersepakat bahwasanya tempat ini, tempat apa itu? Tempat disegerakannya berbuka adalah apabila tahaqqaqa, telah pasti terbenamnya matahari birru'yah, dengan penglihatan. Memang kita lihat bulatannya sudah hilang, tapi hilang yang wajar, hilang di balik ufuk, di garis batas antara langit dan bumi itu. Bukan sekedar hilang dari bumbung kita, tahu-tahu padahal masih ada dia. Bukan itu. Qal au bi ikhbari adlain, atau dengan pengabaran dua orang yang adil. Wa kadza adlin fil arjah. Demikian pula kabar satu orang yang jujur, satu orang yang agamanya lurus menurut pendapat yang terkuat, dan ini yang betul. Cuma apa? Ijma sepakat dua orang ini cukup. Cuma satu orang cukup tidak, ulama berselisih. Tapi yang betul satu orang pun cukup. Buktinya apa? Kita tinggal menunggu satu muadzin aja. Tidak perlu menunggu dua muadzin, tiga muadzin adzan. Cukup satu muadzin yang terpercaya. Dan jangan keliru, memang muadzinnya adzan, bukan muadzin baru Allahumma sholli ala Muhammad kalau di Indonesia itu dan sebagainya. Atau mungkin orang baru baca Quran dikira sudah adzan. Ini salah. Memang betul-betul muadzinnya adzan. Walaupun baru satu muadzin, yang lain mungkin belum misalkan, tak masalah, yang penting muadzinnya terpercaya. Wa qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah wa ta'jilu innama yakunu ba'dal istiqani bi ghurubis syams. Penyegeraan berbuka tadi hanyalah terjadinya setelah kita meyakini, istiqan, meyakini terbenamnya matahari. Kalau masih ragu-ragu jangan. Tapi apa? Pastikan dulu dengan lihat baik-baik situasi di luar atau dengar adzan dan semacamnya. Lihat keadaan sampai kita yakin. Wala yajuzu li ahadin an yuftira wa huwa syak. Dan tidak boleh seseorang itu berbuka puasa dalam keadaan dia masih ragu-ragu. Syak, kafnya di tasdid. Hal gharabatis syamsu amla, masih ragu matahari sudah terbenam atau belum. Li'annal fardha idza lazima biyaqin lam yakhruj anhu illa biyaqin. Karena suatu kewajiban jika dia itu lazima, yaitu mengharuskan seseorang, biyaqin, dengan suatu hukum yang yakin, dia tidak akan keluar dari kewajiban tadi kecuali dengan keyakinan pula. Apa ini kewajiban di sini? Kewajiban puasa.
kewajiban puasa menjadi wajib bagi kita, wajib untuk dipikul di pundak kita bila terjadinya ketika fajar itu terbit. Baik, dan terus menerus puasa itu yalzamuna, masih terus menerus mengikat kita sampai adanya keyakinan yang berikutnya, yaitu apa? Terbenamnya matahari secara pasti. Inilah yang dimaksudkan dengan kalimat macam tadi. Ini kaidah fiqhiyah yang disebutkan Imam Ibnu Abdul Bar. Dan ini sangat penting nanti dalam perkara-perkara yang lain, masalah hutang dan berbagai perkara juga seperti ini. Suatu kewajiban kalau dia itu memang wajib kita pikul secara keyakinan, maka kita dinilai belum keluar dari kewajiban itu sampai adanya keyakinan yang menunjukkan kita memang sudah menjalankannya dengan sempurna. Baik, qala wallahu azza wa jalla yaqul. Allah azza wa jalla berfirman, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai di malam hari. Jadi perintahnya apa? Menyempurnakan puasa. Bila dikatakan puasa itu sempurna, sejak apa? Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jangan seperti yang sebagian namanya di Damaj murid beraneka ragam, ada anak-anak yang baru ngaji, ada yang suka main-main. Kita tahu pagi dia makan, tapi ketika maghrib dia datang ikut antrian berbuka puasa. Kita bilang, kan Anda tadi makan pagi. Tak, saya sudah niat puasa. Bila Anda niat puasa? Tadi setelah asar. Enggak boleh. Harus sempurna dari sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kalau sejak asar sampai maghrib baru puasa, ini belum sempurna puasanya, tidak sah. Dan sampai bila? Ilal lail, sampai malam. Malam itu apabila matahari memang sudah terbenam secara total, itu malam. Tayyib, qal wa awwalul lail maghribus syams. Awal malam hari adalah terbenamnya matahari. Kulluha, semuanya. Maghribus syams kulliha, semuanya. Fil ufuk, di garis batas cakrawala itu. An a'yunin nadhirin, dari pandangan mata orang-orang yang melihat. Jadi memang orang-orang yang melihat keadaan matahari, memang dia menyaksikan matahari itu memang sudah tidak nampak di ufuk. Adapun yang tidak melihat, memang dia di dalam rumah, dia bilang, oh matahari sudah nggak nampak bagi saya. Iya, Anda dalam rumah, Anda bukan sedang mengamati keadaan matahari. Waman syakka lazimahut tamadi. Barang siapa masih ragu tentang matahari terbenam atau belum, belum, lazimahut tamadi, dia wajib melanjutkan puasanya tadi hatta la yasyukka fi maghibiha, sehingga dia tidak ragu tentang terbenamnya matahari tadi. Selesai dari tamhid punya Imam Ibnu Abdul Bar. Wa qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhil Mumti', al-mu'tabar ghurubus syams lal adzan. Yang terpandang adalah terbenamnya matahari, bukan adzan. Baik, kecuali kalau adzannya memang adzan dari muadzin yang mu'taman, muadzin yang terpercaya, dia tidak adzan kecuali memang waktunya sudah tiba. Tapi kalau sekedar adzan-adzan yang orang tak kisah atau tahu-tahu ada suara di handphone, kebetulan ada orang telepon dan memang nadanya adalah nada adzan, kita nanti salah pening nanti. Baik. Maka yang terpenting intinya pada terbenamnya matahari. Adzan ini sebagai pengumuman terbenamnya matahari. Adzan yang syar'i, bukan adzan yang dijadikan sebagai nada panggil atau yang lain-lain. La siyama fil waqtil hadir, terutama di zaman sekarang, kata Syekh Utsaimin. Haitsu ya'tamidun nasu ala taqwim, yang mana orang-orang berpatokan, bersandar kepada penanggalan saja. Takwim, penanggalan atau ya jam-jam itu. Jam yang disebutkan jam sekian lewat sekian, ini adzan, jam sekian lewat sekian, ini imsak atau apa. Tidak betul-betul memperhatikan keadaan matahari. Bisa atihim, dengan jam-jam mereka. Wasa'atuhum qad tataghayyar, sementara jam mereka terkadang berubah-ubah. Bi taqdimin au ta'khir, terkadang maju ke depan, terkadang mundur ke belakang. Atau terkadang jamnya memang statis macam itu, sementara Allah yang mendahulukan matahari atau mengakhirkan matahari, terserah Allah. Maka apa? Memang intinya lihat matahari, bukan lihat pada makhluk-makhluk yang tidak Allah jadikan sebagai patokan. Falau gharabatis syamsu wa anta tusyahiduha, kalau matahari itu terbenam dan engkau menyaksikannya, wa nasu lam yu'adzinu ba'da dzalik, dan sementara orang-orang belum mengumandangkan adzan setelah itu. Ba'da dzalik, ba'da
Ba'du berarti lam yu'adzinu ba'du, harusnya ada koma di situ. Falaka an tuftir, maka engkau boleh berbuka karena kita sudah lihat memang matahari terbenam. Kemudian apa? Lau adzanu, sekarang sebaliknya, walau adzanu, kalau orang-orang sudah mengumandangkan adzan, wa anta tusyahiduha, sementara engkau masih lihat matahari itu terbit, yaitu masih afan, bukan terbit, masih nampak di wilayah barat itu. Walam taghrub, dan belum terbenam, falaisa laka an tuftir, maka engkau tidak berhak untuk berbuka. Ya, karena kita diwajibkan untuk taat pada Allah, dan Allah menyuruh untuk lihat keadaan matahari. Bukan kita disuruh taat pada muadzin yang terkadang muadzinnya sendiri tidak terlalu paham masalah macam ini atau pura-pura tidak paham. Tayyib, summa dzakara hadisa Umar. Kemudian beliau Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan hadis Umar radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza aqbalal lailu min hahuna, apabila malam itu sudah datang dari arah sana menunjuk ke arah timur, wa gharabatis syamsu min hahuna, atau apa itu, wazalan nahar min hahuna, dan siang memang telah hilang dari arah sana, dan seterusnya. Wa gharabatis syams, dan matahari telah terbenam, faqad aftara shaim. Dalam kelengkapan hadisnya itu, orang yang berpuasa itu telah tiba waktunya untuk berbuka. Jadi yang menjadi inti adalah lihat keadaan mataharinya. Padahal ketika itu Rasulullah dibantah oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah alaikan nahar, wahai Rasulullah ini masih siang. Tapi Rasulullah mengatakan, ya fulan inzil fajdah lana, wahai fulan turunlah dari kendaraanmu dan siapkan masakan untuk kami. Yaitu apa? Masakan bukan masak lama-lama, untuk langsung apa? Minum dan makan. Baik, ini menunjukkan semata-mata berita orang yang azan itu tidak cukup kecuali kalau terbukti dia itu betul. Tapi kalau kenyataannya kita lihat keadaan matahari tidak sama dengan informasi orang tadi, maka siapa yang akan kita benarkan? Jelas yang kita ikuti adalah keadaan mataharinya. Assalamualaikum. Bukan orang yang keliru dalam memberikan informasi tadi. Baik. Makanya di sini Rasulullah tidak kisah, walaupun dibantah 3 kali oleh sahabat tadi. Seakan-akan sahabat ini sebagai muadzin tapi keliru. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk tetap sekarang saatnya berbuka, walaupun muadzin belum menganggap ini waktunya maghrib. Yang penting memang lihat mataharinya. Kecuali kalau muadzinnya tepat, kita memang percaya sama muadzin tadi. Baik, wa qala rahimahullah fi majalisi syahri Ramadan. Alhamdulillah buku ini juga sudah kita baca selesai dulu. Wa min adabis syiyam, di antara adab-adab berpuasa al-mustahabbah yang disunnahkan, apa itu? Ta'jilul futur, menyegerakan berbuka idza tahaqqaqa ghurubus syams, apabila telah pasti terbenamnya matahari, bimusyahadatiha, dengan kita memang menyaksikan itu, menyaksikan mataharinya memang telah terbenam. Au ghalaba ala dhannihil ghurub, atau dia yaitu mendominasi persangkaan dia memang matahari telah terbenam. Kalau kita tidak mampu sampai tingkat yakin, maka pakai pendekatan. Sampai apa? Terbentuk ghalabatul dzan, tidak masalah. Kalau memang keyakinan susah dicari di hari-hari itu, mungkin agak mendung, atau banyak kabus, atau banyak jerebu, asap, dan sebagainya, maka cari persangkaan yang terkuat, lihat keadaan. Bi khabarin mausuqin bih, dengan berita dari orang yang terpercaya dengan itu. Bi adzan au ghairih, dengan adzan ataupun yang lain. Thayyib. Ada masalah yang berikutnya. Kaifa yuftiru shaimu idza kana yaumu ghaim. Bagaimana orang yang berpuasa itu berbuka apabila hari dalam keadaan mendung? Misalkan ada penghalang, kita susah lihat matahari sekarang misalkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah kama fi Majmu'il Fatawa, fa inna sunnata lis-shaim, maka sesungguhnya yang sunnah untuk orang yang berpuasa an yu'ajjilal fitr, dia menyegerakan berbuka. Wa yu'akhiras sahur, dan mengakhirkan sahur. Wa ma'al ghaimil mutbit, ketika bersamaan dengan mendung yang sangat pekat, la yumkinul yakin, tidak mungkin kita mencapai tingkat yakin. Karena apa? Mendungnya sangat pekat, sangat tebal misalkan. Alladzi la yaqbalu syak, yang mana dia tidak menerima, yang namanya keyakinan adalah sesuatu yang tidak menerima keraguan. Illa ba'da an yadhhaba waqtun tawilun jiddan, kecuali kalau waktu yang sangat panjang telah pergi. Yaitu apa? Betul-betul setelah sekian lama baru mendung itu hilang misalkan. Baru kita tahu. Tapi apa? Dalam keadaan matahari sudah memang tidak ada, dan bahkan apa? Maghrib pun sudah habis mungkin. Dan tentunya ini akan menyulitkan kita.
Yafutu ma'al maghrib, dia akan hilang bersama dengan hilangnya waktu maghrib. Wa yafutu ma'ahu ta'jilul futur, dan akan hilang bersamanya penyegeraan berbuka. Wal musolli ma'murun bi sholatil maghrib, sementara orang yang sholat dia diperintahkan untuk sholat maghrib. Wa ta'jiliha, dan menyegerakannya. Berarti bagaimana? Jangan terlalu lama menunggu lihat matahari sampai yakin, bahkan maghrib pun hilang ketika mendungnya hilang. Berarti apa? Berarti lihat perkiraan. Kira-kira seperti ini di hari kemarin pun sekarang sudah masuk maghrib. Ya sudah, kita perkirakan sekarang maghrib insya Allah. Seperti itu ketika mendungnya sangat pekat. Fa'idha ghalaba ala dhannihi ghurubus syams, apabila mendominasi persangkaan dia tentang terbenamnya matahari, umira bi ta'khiril maghrib, maka dia diperintahkan untuk mengakhirkan maghrib ila haddil yakin, sampai kepada batasan keyakinan. Farubbama yu'akhiruha hatta yaghibas syafaq, boleh jadi dia akan mengakhirkan sholat maghrib sampai syafaqnya hilang, dan ini tentunya malah masuk kepada sholat yang berikutnya nanti, yaitu apa? Sholat isya, dan ini tentunya keliru. Wa huwa la yastayqinu ghurubus syams, ghurubas syams, dalam keadaan tidak yakin, dia masih tidak yakin matahari terbenam. Berarti apa? Ini cara yang keliru. Yang betul apa? Kalau dia sudah didominasi keyakinan matahari terbenam, berarti dia mengatakan insya Allah matahari sudah terbenam. Saatnya apa? Berbuka puasa dan sholat maghrib. Tapi bagaimana kalau emang susah? Disebutkan kata beliau di sini hasilul kalam. Kesimpulannya kata beliau la yustahabbu ta'jil ma'al ghaim. Tidak disunahkan menyegerakan. Memang kalau menyegerakan ya jangan, tapi apa? Cari pendekatan. Ma'al ghaim, kalau ada mendung, ila an yatayaqqanal ghurub, sampai kita yakin matahari itu sudah terbenam. Tapi telah kita lewati pembahasan ini dari kalam para ulama yang banyak, kalau keyakinan tidak mungkin didapatkan, berarti apa? Pakai ghalabatul dzon. Seperti kalam Syekh Utsaimin yang tadi itu. Ghalaba ala dzanni. Nah, ini boleh. Kalau memang keyakinan susah didapatkan, bahkan nanti matahari terbenam total dan maghrib pun juga hilang, ini tentunya keliru. Tapi apa? Dengan pendekatan. Wallahu a'lam. Wa qala al-alamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarhil mumti', fa in qala qail, kalau orang berkata, mad dalilu ala annahu yajuzul fitr bidzan, apa dalil bahwasanya orang boleh berbuka puasa dengan persangkaan? Kalau keyakinan susah karena mendung atau jerbu atau apa tadi, maka dengan persangkaan boleh tidak? Kata Syekh Utsaimin boleh. Karena apa? Karena ini keadaan yang terpaksa seperti ini. Ma'annal asla baqa'un nahar, padahal asal dari hukum adalah siang itu masih ada selama belum yakin. Al-jawab haditsu Asma binti Abi Bakar. Kata beliau, jawabannya adalah dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, beliau berkata, aftarna fi yaumi ghaim, kami pernah berbuka di hari yang mendung. Bagaimana Rasulullah menyuruh berbuka padahal situasi mendung? Berarti ini dengan perkiraan, dengan persangkaan yang kuat. Masalah nanti ternyata keliru, tidak apa-apa. Allah mewajibkan kita ibadah sesuai kemampuan. Sudah diperkirakan, kalau salah ini dimaafkan. Yang penting sudah berusaha. Ala ahdin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iftaruhum binaan ala dhannin qata'an. Kata Syekh Utsaimin, berbukanya mereka ketika itu tentunya apa? Dibangun di atas persangkaan, dan itu pasti. Kita memastikan memang mereka, Nabi waktu itu menyangka, bukan memastikan, karena mendung. Baik, liqauliha fi hadzal hadis, karena ucapan Asma dalam hadis ini, summa tala'atis syams, lalu matahari terbit lagi. Ini ajaib, gimana matahari terbit dari arah barat, ini kiamat. Bukan itu maksudnya. Yaitu apa? Mendungnya hilang, ternyata matahari masih ada, matahari muncul lagi. Ini menunjukkan tadi Nabi membangun berbuka itu di atas persangkaan, tidak sampai yakin. Ini menunjukkan apa? Ketika keyakinan susah didapatkan karena mendung atau jerebu atau yang semacam itu, maka usahakan pakai persangkaan, ijtihad. Kalau keliru, Allah memaafkan. Taib qal fa dalla dzalika ala annahu yajuz an yuftira bi dhannil ghurub. Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu berbuka dengan menyangka matahari sudah terbenam. Tapi syaratnya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar tadi, kalau tidak mampu sampai tingkat yakin. Kalau masih mampu sampai tingkat yakin, tak boleh kita asal menyangka-nyangka, tak boleh.
Harus apa? Memastikan. Qala summa in tabayyana anna syamsa gharabat fal amru wadih. Kemudian kalau memang jelas setelah itu matahari memang terbenam, maka perkaranya jelas. Alhamdulillah ijtihad kita tepat. Wa illam yatabayyan syai', kalau tidak jelas juga apapun, fal amru aidan wadih, perkaranya juga apa itu terang, yaitu apa? Kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita semampu kita. Wa in tabayyana annaha lam taghrub, dan juga apa? Kemudian matahari memang terbukti sudah tidak nampak lagi. Kalau kemudian kemungkinan ketiga, kalau jelas bahwasanya ternyata matahari belum terbenam, ketika mendungnya pergi ternyata matahari masih ada sebagian bulatannya, wajibal qada'u 'alal madhab, menurut madhab Hanabilah dan juga apa? Madhab Syafi'iyah, sebagian Syafi'iyah mengatakan wajib mengqadha. Dan ini mengikuti apa? Mengikuti fatwa Umar bin Khattab. Wa ala al-qaulir rajih la yajibul qadha. Kata Syekh Utsaimin, menurut pendapat yang rajih dia tidak wajib mengqadha. Ini menunjukkan apa? Ulama yang sebenar mereka tidak taklid kepada madhabnya. Kalau memang dalil yang rajih menunjukkan kebalikannya, maka mereka ikut dalil. Syekh Utsaimin walaupun beliau dididik di atas madhab Hanabilah, beliau tidak selalu apa? Mengekor pada madhab Hanabilah. Beliau lihat mana yang terkuat pendalilannya. Baik. Jadi yang rajih adalah apa? Dia tidak mengqadha karena dia bertakwa semampunya, sudah semampunya itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.